Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikmah nomor 69. Kalau di dalam syarahnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti halaman 67, di kitab lain halaman 69, saya bawa syarahnya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kullama takunu, sitik banget. Kolla kemudian disandarkan pada ma. Kullama, sitik banget, sangat sedikit. Takunu ono, apa sing ono isime takunu? Al-waridatu, ilham yang datang, perkara-perkara yang datang, bisa ilham, bisa rasa gembira, bisa kema'rifatan. Al-ilahiyatu bisa ilmu laduni, misalnya begitu. Al-ilahiyatu kang bangsa pangeran yang datang dari Tuhan, yakni Allah. Illa kecuali baghtatan kelawan mendadak. Jadi ilmu-ilmu dari Allah yang bersifat ilham, laduni, ini seringkali mendadak datang, muncul ya dalam hati hamba Allah. Li'alla yadda'iya, supaya yento ora mengaku-ngaku. Supaya yento ora mengaku-ngaku ha ing waridat. Supaya orang-orang tidak mudah mengaku-ngaku usahanya. Sapa al-ibadu, pira-pira wong sing pira-pira hamba. Sapa al-ibadu, pira-pira hamba. Kalau al-ubadu, pira-pira wong sing ahli ibadah. Mungkin ikhtimal bisa dibaca ibad, bisa juga dibaca ubad, supaya hamba Allah atau orang yang rajin ibadah tidak mengaku-ngaku bahwa ilham itu hasil ibadahnya. Tidak mengaku-ngaku bahwa ilmu laduni itu hasil zikirnya. Tidak mengaku-ngaku bahwa ilham, ilmu-ilmu mauhabah rabbaniyah, pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hasil riyadhahnya, hasil qiyamul lailnya, hasil baca Qur'annya, tidak mudah mengaku-ngaku begitu. Biwujudil isti'dadi, kelawan adanya persiapan. Dengan alasan dia sudah mempersiapkan dengan baca Quran, dia sudah mempersiapkan dengan berpuasa, dia sudah mempersiapkan diri dengan qiyamul lail, maka datanglah ilham itu, datanglah waridat, muncullah perkara-perkara yang mendadak muncul dalam jiwa, ma'arif, kemudian mawahib, kemudian ilhamat urbaniyah, dengan alasan dia sudah mempersiapkan diri. Nah itu tidak demikian, maka Allah seringkali memunculkan ilmu laduni, ilham dan sebagainya itu mendadak.
Ya, baghtah. Dalam kaitan tersebut di halaman 202 Syarhun wa Tahlil Muhammad Said Ramadan Al-Buti jilid 2 di halaman 202 beliau mengungkapkan adanya ayat di surat Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dan tetapi Allah yang membuat senang kepada kalian iman dan menghiasi iman dan menjadikan iman sebagai zinah, hiasan keindahan di dalam hati kalian, yang kemudian kalian itu berhati yang kuat imannya, penuh dengan sentuhan iman, berjalan dengan iman, berperilaku dengan iman. Ini yang membuat Allah, bukan usaha kalian, bukan isti'dad persiapan manusia, bukan semata-mata ditentukan oleh riyadah tirakat manusia, ditentukan oleh ibadah manusia, tapi ini anugerah atau fadlullah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Al-Hujurat ayat 7. Karena kebalikan dari itu disebutkan oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tadi di halaman 202, sekarang di halaman 204-205 beliau mengemukakan surat Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayatiyalladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku alihkan dari ayat-ayatku, yakni dijauhkan dari memahami ayat-ayat Allah, dijauhkan dari menemukan ilham melalui ayat Allah, dijauhkan menemukan mauhabah rabbaniyah, pemberian ilmu pengetahuan laduni dari ayat-ayat Allah. Siapa yang dijauhkan? Akan aku jauhkan alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Mereka yang berhati sombong di muka bumi ini dengan tanpa kebenaran. Berhati merasa besar, merasa alim, merasa hafal Quran, merasa sudah kesekian kali beribadah menunaikan haji, merasa sekian ratus juta, sekian miliar yang dikeluarkan zakat, merasa besar dengan ilmu kealimannya, merasa besar dengan nasabnya dan sebagainya. Ini dijauhkan dari ilhamat, dijauhkan Allah dari ilmu laduni, dijauhkan Allah dari waridat, hal-hal yang muncul dalam hati yang bersifat mendadak, waridat, berupa ilmu pengetahuan, laduni, ma'rifat dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, dua ayat itu. Mendadak, nah ini membahas tentang mendadak itu. Bahwa munculnya waridat, ilham-ilham yang datang dalam hati manusia, ma'rifat, pemberian perasaan-perasaan yang hebat dalam jiwa manusia, bisa gembira, bisa terhibur, bisa ridho, bisa syukur, yakni berdampaknya ya. Itu dengan mendadak. Nah, dalam terminologi bahasa Arab itu ada idza fujaiyah. Idza yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sekonyong-konyong, mendadak. Di dalam Al-Quran, kata idza itu terdapat
423 kali. Kata iza dalam Al-Quran 423 kali. Nah, saya berikan contoh. Di antaranya orang yang sadar kemudian mendadak mendapatkan basirahnya mendadak, seperti dalam ayat tazakkaru fa idzahum mubsirun. Tazakkaru fa idzahum mubsirun. Orang yang takwa ya, di surat Al-A'raf ini, surat Al-A'raf ayat 201, tazakkaru fa idzahum mubsirun. Orang yang takwa kepada Allah, ada pengaruh dari setan datang, tapi kesadarannya cepat. Tazakkaru, mudah sadar, mudah ingat. Fa idzahum mubsirun, dan basir, maka akhirnya, maka ketika itu basirahnya aktif. Fa idzahum mubsirun, mata hatinya aktif. Absara yubsiru ibsaran. Ini juga bisa terkait dengan basirah. Basirah itu bisa berarti ma'rifat, pengetahuan, bisa berarti ainul qalbi, mata hati. Itu bisa aktif. Tazakkur, ingat, sadar. Fa idzahum mubsirun, idza fujaiyah, mendadak. Jadi kesadarannya itu mendadak. Jadi mau melakukan dosa, muncul ilham dari Allah, jangan, mendadak. Langsung dia sadarkan diri. Mau korupsi, waridat dari Allah datang karena dia latar belakangnya punya catatan amal baik, masih disayang oleh Allah, sering qiyamul lail, sering ibadah, sering puasa, tapi jangan banggakan itu semua, sering tirakat. Maka suatu ketika dia mau melakukan maksiat, mau melakukan dosa, mau dipengaruhi setan, waridah datang, tazakkaru, maka muncullah kesadaran. Fa idzahum mubsirun, dan maka ketika itu basirahnya aktif, mubsirun, muncul mata hatinya aktif, sadarkan diri. Nah, beda ketika mendadaknya itu karena keterpaksaan. Itu ida fujaiyah, apa itu keterpaksaan ini, waridat itu bukan waridat yang positif, tapi keterpaksaan, seperti di surat Yunus ayat 90. Ya. Di surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharaqu, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu. Sehingga ketika tenggelam itu menjumpai Fir'aun, yakni Fir'aun mengalami tenggelam, al-gharaq. Al-Quran itu ada al-gharaq, ada gharqun. Yakni dari dua kata ini berbeda. Wan nazi'ati gharqa, itu ra-nya sukun. Hatta idza adrakahul gharaqu, ra-nya itu fathah. Yang arti tenggelam itu ra-nya harus fathah. Hatta idza adrakahul gharaqu, ra-nya harus fathah. Qala amantu, amantu. Maka Fir'aun berkata, saya beriman. Mendadak, ini bukan waridat ini. Tadi ini keterpaksaan, kedaruratan, kebingungan, karena tenggelam, muncullah langsung saya beriman. Nah ini berbeda ya. Kemudian, ini dua, yang satu orang takwa, itu memang betul-betul
waridat, yang satu Fir'aun itu bukan waridat ya. Nah, yaitu ilham yang datang dari Allah. Sebagai contoh, kasus satu di Syarah wa Tahlil Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti jilid 2, Syarah Hikam halaman 201. Di sini disebutkan bahwa inna fi biqa'i uruba, sesungguhnya di tempat-tempat, banyak tempat di Eropa wa Amerika dan Amerika au ghairiha dan atau lainnya, inna katsiran minhum, sesungguhnya banyak dari warga mereka, warga tadi Eropa, Amerika dan lainnya, lam yufakkiru min qablu bi'tinaqil Islam, bi'tinaqil Islam, tidak berfikir sebelumnya akan memeluk Islam sama sekali. Walam yada'u nasba a'yunihim masyru'an, dan tidak pernah meletakkan di depan mata mereka, terpasang di mata mereka, masyru'an, suatu planning, suatu rencana, lihidayatin, munculnya hidayah Allah, au liqiraatin, atau untuk membaca fiddin, di dalam agama Islam. Tetapi walakin isyraqatul iman hajamat ala afidatihim, dan tetapi cahaya isyraqat, yaitu penyinaran iman, isyraqatul iman, hajamat ala afidatihim, menubruk, masuk di dalam hati mereka, ala khini ghirrah, atas waktu ghirrah. Ghirrah itu kalau orang Jawa dilimpe. Dilimpe itu dari belakang. Dia nggak tahu datangnya dari mana. Itu orang Jawa mengatakan dilimpe ya. Itu isyraqat, muncul iman. Mendadak hati mereka iman. Ayat Quran dibaca tanpa memahami, tidak berpikir dia, mendadak iman. Ada kejadian apa, mendadak iman. Dia nggak baca Al-Quran karena awam. Banyak dari warga Eropa, warga Amerika memeluk Islam, tidak studi Islam sebelumnya. Ya ada sebagian mereka memeluk Islam setelah mereka studi tentang Islam, ada. Tapi banyak dari mereka yang tidak baca agama, qiraah fiddin, tidak ada usaha untuk mencari apa itu Islam. Mendadak muncul keinginan untuk Islam. Nah ini waridat, datang. Ide-ide yang dalam hati itu datang dari Allah, dan itu dari Allah, bukan usaha mereka. Nah ini contoh nomor satu ya, kasus satu. Kemudian kasus dua, saya baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir di juz 10 halaman 209, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Diceritakan tentang sejarah cerita Fudail bin Iyad dalam perjalanan taubatnya. Catatan di sini dikatakan Fudail bin Iyad itu yaqta'ut thariq, begal, penyamun ya di jalan. Wa kana yata'asyaqu jariyatan, dia jatuh cinta, sangat rindu dengan seorang gadis. Fa bainama huwa zata lailatin, maka di suatu malam, yatasawwaru, Fudail bin Iyad itu memanjat, alaiha, untuk mengintip gadis itu, jidaron, memanjat tembok. Ketika memanjat tembok itu, idsami'a qari'an, Fudail bin Iyad itu mendengar orang membaca Al-Quran, yaqra'u, sedang baca Al-Quran, yang dibaca Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak sekarang
Ana yakni al-ana. Al-ana sekarang. Alam yakni apakah tidak sekarang. Lilladzina amanu bagi orang beriman. Ang tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Hatinya untuk khusyuk mengingat Allah. Apakah tidak dimulai sekarang? Nah ini mendadak. Langsung Fudail bin Iyad bala alam yakni istifham disadarkan pada nafyi seperti alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa itu istifham disadarkan pada laisa nafiyah. Alam istifham disadarkan pada lam juga nafiyah. Maka Fudail bin Iyad menjawabnya dengan bala, bukan na'am. Bala iya. Wataba, dan Fudail bin Iyad langsung tobat. Wa aqla'a, dan menghentikan, mencabut amma kana alaih, dari perilaku yang selama ini dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Nah, ini waridat. Ayat Quran dibaca, dia dengar langsung muncul kesadaran. Itu waridat. Istilahnya di Riyadhus Shalihin, Umar bin Khattab itu waqaf, berhenti, yakni emosinya berhenti, nafsunya berhenti apabila diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Waqaf namanya. Ini kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 1 terbitan Darul Minhaj. Terbitan Darul Minhaj ya. Jilid 1 halaman 558 diceritakan oleh Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu. Kita bersama Rasulullah berbincang-bincang. Beliau cerita ke kita, kita cerita ke beliau. Yuhaddisuna wa nuhaddisuhu. Tetapi faidah hadaratis salat, maka apabila datang waktu salat, faka'annahu lam ya'rifna, maka terjadilah perubahan spiritual, perubahan kondisi hati. Begitu sudah masuk di ruang salat, waktu salat, hadratullah, faka'annahu lam ya'rifna, maka sepertinya Rasul tidak mengenal kita. Walam na'rifhu, dan kita tidak mengenal Rasul. Yakni tidak saling kenal, saking khusyuknya. Bukan tidak kenal dalam arti hilang imannya, bukan ya. Lam ya'rifna walam na'rifhu. Sepertinya Nabi Muhammad tidak mengenal kita, saking khusyuknya menghadap Allah. Walam na'rifhu, dan sepertinya kita tidak mengenal Nabi Muhammad, saking khusyuknya solat di depan Allah. Waridat muncul. Ini waridat yang luar biasa. Ini kasus ketiga. Kemudian kasus keempat. Contoh-contoh waridat ini ya. Kasus keempat saya baca di dalam Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur di jilid 7, ini jilid 7 ini ya. Jilid 7 halaman 708. Jilid 7. Diceritakan di sini ada pemuda yang jatuh, yang ada pemuda yang tekun di masjid ya. Tekun di masjid, ada perempuan jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta kepadanya dan didatangi oleh perempuan, gadis itu. Tapi saking takutnya kepada Allah, dia didatangi perempuan itu, diajak bicara, malah dia akhirnya itu berteriak dan pingsan, dan akhirnya dia sempat bertanya bertanya kepada pamannya untuk menanyakan satu pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Ma jaza'u man khafa maqama rabbih.
apa pembalasan pahala Allah yang diberikan kepada orang yang takut akan berdiri di depan Allah, di depan Tuhannya. Nah, akhirnya pamannya itu sowan kepada Umar bin Khattab dan bertanya tentang pahala itu. Dan dijawab oleh Umar akan pahala orang yang takut kepada Allah. Dan pada akhirnya pemuda ini meninggal dunia. Meninggal dunia, setelah berteriak meninggal dunia. Umar menghampirinya seraya berkata, laka jannatani, laka jannatani. Bagimu dua surga, bagimu dua surga. Karena Al-Qur'annya mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut akan berdiri dia di depan Tuhannya, mendapatkan dua surga, tempat berdirinya dia di depan Tuhannya, maqama rabbih, tempat berdirinya dia di depan Tuhannya, ya, bukan akan berdirinya, karena ini isim makan, ya, isim makan, ya, isim yang artinya tempat berdirinya dia di depan Allah. Di riwayat yang lain berbeda, ada tambahan. Saya baca dalam kitab Tarikh Madinah Dimasko. Ini Tarikh Madinah Dimasko. Ada 80 jilid kitab ini. Saya baca di jilid 45. Di jilid 45. Tarikh Madinah Dimasko. Ya. Karya Ibnu Asakir. Jilid 45, halaman 450. Di sini disebutkan bahwa pemuda ini pada akhirnya meninggal dunia karena takut kepada Allah, tidak mau pacaran, tidak mau berduaan dengan perempuan itu. Nah, di sini ada tambahan, setelah meninggal dunia, fa idza huwa mayyit faghussaluhu, maka dimandikan oleh orang-orang, wa akhrajuhu, dan dikeluarkan, wa dafanuhu lailan, dan dikubur. Mereka menguburnya, memandikannya, mengeluarkannya, menguburkannya lailan, di malam hari. Nah, esok harinya dilaporkan pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berziarah pada kuburnya pemuda ini. Kata Umar, fadhhabu bina ila qabri. Maka pergilah kalian bersama kami, ayo kita bersama-sama ila qabrihi, pada kuburan pemuda tersebut yang mati, meninggal dunia karena takut kepada Allah. Waridat muncul takut kepada Allah. Nah, di sini waridatnya itu disebabkan dia merenungi ayat tadi surat Al-A'raf ayat 201, tazakkaru fa idza hum mubsirun, ya. Akan dipengaruhi oleh setan. Orang yang takwa itu tazakkaru, muncul kesadaran, mengingat, fa idza hum mubsirun, maka terjadilah basirohnya aktif, mengetahui akan kebenaran, mendapatkan hidayah Allah. Setelah Umar bin Khattab itu sampai di kuburnya, jadi perlu diketahui waridatnya ini merenung karena mendadak teringat isi ayat 201 surat Al-A'raf, ya. Sampai Umar bin Khattab di kuburnya, Umar bin Khattab mengatakan, wahai fulan mayit, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut tempat yang dia akan berdiri di sana di depan Allah Subhanahu wa taala, di depan Tuhannya. Orang yang ada takut ketika di dunianya, takut tempat ketika besok berdiri di depan Allah, akhirnya terkendali dari maksiat, jannatani, mendapatkan dua surga.
Kata pemuda itu dalam kuburnya, ya, di dalam kuburnya itu pemuda menjawab, ya Umar, qad a'tanihima Rabbi azza wa jalla fil jannah. Wahai Umar, dari dalam kubur. Pemuda itu menjawab, fa'ajabahul fata min dahilil qabri. Maka pemuda itu menjawabi perkataan Umar dari dalam kubur, ya Umaru qad a'tanihima Rabbi azza wa jalla fil jannah. Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu. Tuhan yang maha mulia, maha agung, di surga telah diberikan aku 2 surga. Tapi diucapkan marrotain, 2 kali. Kenapa 2 kali? Nah, ini bisa bermakna karena ada ayat belakang-belakangnya wa min dunihima jannatan. Dan dari selain 2 surga, yaitu ada tambahan 2 surga lagi. Jadi 4 surga. Wa min dunihima jannatani. Itu ada di surat Ar-Rahman. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.